Iki dikasih kurang rene apa kurang merono? Wis ono. Nah, itu sensor. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan pagi hari ini yang cerah dan begitu menyegarkan di daerah mana ini, di Waduk Selorejo, bersama mahasiswa dan dosen Mahat Tirmidzi. Dan insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan membaca satu bait syair yang ditulis oleh Abu Bakar Ibnu Abi Dawud As-Sijistani, yaitu Abdullah Ibnu Imam Abi Dawud Sulaiman Ibnu Al-Ath'ath Abu Bakar As-Sijistani. Penulis nazam ini, penulis bait ini, itu adalah putra dari Imam Abu Dawud, pengarang kitab Sunan Abu Dawud, yang mana beliau itu hidup pada abad keempat Hijriah, lahir pada tahun 230 dan meninggal pada tahun 316 Hijriah, dan terkenal beliau sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama sirah atau ulama ar-rijal, itu putranya ini lebih cerdas dan lebih pandai daripada bapaknya, tapi bapaknya lebih terkenal karena dengan kitabnya Sunan Abu Dawud, salah satu kitab yang 6 kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Ibnu Majah. Kenapa kita memilih bait syair ini? Karena dalam bait syair ini menjelaskan secara global tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana itu merupakan akidah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam Ahlus Sunnah dan imam mazhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana disebutkan oleh mu'alif bahwa ini adalah kesepakatan dari para ulama salaf tersebut. Kemudian juga kita mengambil nazam ini itu supaya kita lebih banyak kenal dengan karya-karya ulama salaf kita, karena akhir-akhir ini banyak sekali di kalangan asatidz, di kalangan dai, itu mengambil karya-karya ulama mutaakhirin, ulama belakangan. Maka lebih baiknya kita memperkenalkan ke para santri, para tulab ilm, itu tentang karya-karya ulama-ulama salaf kita. Karena di karya-karya ulama salaf kita itu ada as-shalah. As-shalah itu keaslian dan kesesuaian dengan akidah salaf. Kemudian al-barokah. Di perkataan ulama salaf itu penuh dengan berkah. Sebagaimana dikatakan qalilul ibarah katsirul barakah. Itu kalam ulama salaf, sedikit kata-katanya tapi berkahnya banyak. Beda dengan perkataan mutaakhirin, katsirul kalam wa qalilul barakah. Banyak omong tapi keberkahannya sedikit. Dan ini banyak dinyatakan oleh ulama.
Tapi nazam ini jumlah baitnya ada 33 bait. Ya. Mungkin saya kirim ke antum PDF-nya dan juga video YouTube syairnya yang dibaca dengan nada yang istilahnya membuat kita enak mendengarnya. Ini adalah hal ringkas yang berkaitan dengan nazam ini dan pengarangnya. Nggak tahu ada yang bisa membaca nggak? Baik, sebelum kita baca, mungkin kita nanti akan baca secara cepat dan mengartikan serta memberikan catatan sedikit untuk menyesuaikan waktunya, sehingga kita bisa menyelesaikan semuanya dalam satu majelis ini. Nih, fadhal, Ustaz Abdul. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'ayyan la'allaka tuflihu. Berapa? Nah, Samir. Wadin bi kitabillahi was sunanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Hasbuk. Baik. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'ayyan la'allaka tuflihu. Wadin bi kitabillahi was sunanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Dalam kitab ini, dalam nazam ini, mu'alif memulai dengan masadirut talaqi. Masadirut talaqi itu sumber referensi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana sumber referensi tersebut disebutkan di sini, qaulu tamassak bihablillahi. Tamassak, berpegang teguhlah, bihablillahi, dengan tali Allah. Wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Yang dimaksud dengan tamasak jelas berpegang teguh, bihablillahi sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Dan kebanyakan ahli tafsir menafsiri hablullahi dengan Al-Quran. Hablullahi artinya adalah Al-Quran. Wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Al-huda di sini adalah yang dimaksud sunnah, sebagaimana sabda Nabi SAW, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu huda di sini adalah huda Nabi Muhammad, yaitu sunnahnya. Dan keduanya ini adalah masadirut talaqi, atau sumber referensi Ahlussunnah wal Jamaah dalam berakidah, bermanhaj, dan beragama. Wala taku bid'ayyan wala taku, dan janganlah kamu menjadi bid'ayyan, ahli bid'ah, la'allaka tuflihu, supaya kamu beruntung. Bid'ayyan dikatakan bid'ayyan karena sifat mereka dalam masalah masadirut talaqi, dalam mengambil ilmu sumber referensi dalam beragama, yaitu tidak mengambil dari Al-Quran serta tidak mengambil dari sunnah, sehingga mereka disebut sebagai ahli bid'ah dikarenakan tidak mengambil dari Al-Quran dan sunnah. Dan referensi ahli bid'ah dengan berbagai macam alirannya, dengan berbagai macam latar belakangnya itu bermacam-macam. Di antara mereka ada referensinya menggunakan akal, di antara mereka referensinya menggunakan dzauq. Dzauq itu perasaan. Di antara mereka referensinya menggunakan mimpi. Di antara mereka referensinya menggunakan nalar atau filsafat dan semacamnya. Sehingga dikarenakan mereka tidak mengambil dari Al-Quran atau dari sunnah, maka mereka
disebut ahli bid'ah. Nah, ini sebagaimana dinyatakan oleh para ulama kita, ahlus sunnah dikarenakan mereka berpegang teguh dengan sunnah, maka lawannya adalah ahlul bid'ah, dikarenakan mereka terlepas dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Qala wadin bi kitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Bait yang kedua ini adalah penjabaran dari bait yang pertama. Wadin bi kitabillah, dan tunduklah dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran, was sunani, dan sunnah-sunnah allati atat an rasulillah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanju, kalian kamu akan selamat, wa tarbahu, dan beruntung. Selamat beruntung di dunia dan di akhirat. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u wa afsahu wa la taku fil qur'ani bil waqti qaila kama qala atba'un li jahmin wa asjahu wa la taku lil qur'anu khalqun qara'tuhu fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu. Taib, hasbuk. Qauluhu wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Wa qul, katakanlah, ghairu makhlukin, bukan makhluk, kalamu rabbina, kalamu malikina, yaitu kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Malikina yakni rabbina. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah permasalahan yang diperselisihkan antara ulama salaf kita dengan ahli bid'ah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa, atau menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala lahul khalqu wal amru. Ala, tidakkah kalian ketahui, lahu, milik Allah, al khalqu, penciptaan, wal amru, dan urusan. Dalam ayat ini dipisahkan antara al khalq dan al amr. Al-Haq, penciptaan, Al-Amr, yaitu perintah dan urusan Allah Ta'ala. Ahli tafsir menafsiri Al-Amr di sini adalah kalamu. Di sini Allah Ta'ala memisahkan dan membedakan antara makhluk dan kalamnya. Ya. Dan penyebutan secara terpisah ini menunjukkan bahwa dua hal tersebut tidak sama. Yang satu makhluk, yang satu bukan makhluk. Bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Dengan hal itu, dana tunduk atau menjadikan agama al-atqiya'u, para orang-orang yang bertakwa, afsahu, dan mereka lantang dalam mengungkapkan hal tersebut. Al-atqiya' di sini adalah yaitu para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai para ulama di zaman mu'allif, yaitu Abu Bakar Abdullah ibn Abi Dawud As-Sistani. Qaulu wala taku fil qur'ani bil waqfi qaila. Wala taku, dan janganlah kamu adalah fil qur'ani, dalam Al-Quran, bil waqfi qaila, dengan waqaf. Qaila yaitu ragu atau berhenti. Kama qala atba'un li jahmin, sebagaimana yang diucapkan oleh pengikut Jahmiyah, wa asjahu atau wa ashahu sini, yaitu yang mana mereka layin atau lunak dalam masalah tersebut, tidak tegas. Maksudnya adalah bahwa orang yang ragu dalam masalah Al-Quran itu orang yang mengatakan Al-Quran kami tidak mengatakan sebagai makhluk, dan kami juga tidak mengatakan sebagai bukan makhluk. Paham ya? Itu yang disebut dengan mazhab waqfiyah, orang yang ragu dan diam. Ketika dikatakan apakah Al-Quran makhluk, mereka menjawab
kami tidak mengatakan hal itu. Apakah Al-Quran ghairu makhluk, bukan makhluk? Mereka menjawabnya juga, kami tidak mengatakan seperti itu. Jadi nggak ada kejelasan. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu menjelaskan, man qala Al-Qur'anu makhluk fahuwa jahmi, wa man qala Al-Qur'anu ghairu makhluk man qala Al-Qur'anu makhluk fahuwa jahmi, wa man waqafa fahuwa bid'i. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia adalah Jahmiyah. Dan siapa yang mengatakan berhenti, diam, tidak mengatakan ini dan itu, maka dia adalah ahli bid'ah. Ini perkataan Imam Ahmad. Wala taqulil Qur'anu khalqun qara'tuhu fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu. Wala taqul, dan janganlah kamu ucapkan Al-Quran adalah khalqun, makhluk, qara'tuhu, ketika aku membacanya. Fa inna kalamallahi, maka sebenarnya kalam Allah bil lafzi, dengan lafaz, yudahu, dijelaskan. Maksudnya adalah perkataan sebagian orang yang ragu juga, yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Aku membaca Al-Quran, bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Ini lafaz adalah lafaz ahli bid'ah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad. Dikarenakan pernyataan seseorang, ucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, ucapanku terhadap Al-Quran ini mengandung dua hal, yaitu mengandung perbuatan hamba dan mengandung apa yang dibaca. Ya. Bacaanku terhadap Al-Quran itu ada dua hal, yaitu perbuatan hamba, geraknya lidah, ya, buka tutupnya lisan. Ini jelas adalah makhluk. Tapi apa yang dibaca bukan makhluk. Sehingga dengan pernyataan bacaanku terhadap Al-Quran ini mengaburkan. Kalau dia mengatakan bukan makhluk, berarti apa? Masa gerakan lidahku dan buka tutupnya lisanku bukan makhluk? Ini juga batil. Mungkin yang dimaksud, mungkin dia mengatakan bacaanku terhadap Al-Quran adalah bukan makhluk, atau adalah makhluk, ya. Kalau dia mengatakan itu masuk dalam Al-Quran, artinya berarti apa yang dibaca ini adalah makhluk. Maka ini tidak jelas. Maka dari itu ini juga diingkari oleh ulama salaf kita. Karena yang namanya kalam itu mencakup dua hal, mencakup lafaz dan makna. Ini dalam bahasa Arab, yang namanya kalam ketika diitlaqkan itu mencakup lafaz dan makna, bukan makna saja atau lafaz saja. Kalau makna saja itu muqayyad, ya, biasanya disebutkan kalamun nafs, yaitu sesuatu yang ada dalam diri seseorang belum diucapkan, maka itu tidak dinamakan kalam, tapi muqayyad bin nafs. Demikian juga lafaz kalau nggak mengandung makna juga bukan kalam. Maka kalam itu mengandung dua hal, lafaz dan makna. Dan kalamullah itu lafaz dan makna, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qul, na'am. Qala rahimahullah, wa qul yatajallallahu lil khalqi jahrata kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu wa laysa bimauludin wa laysa biwalidi wa laysa hasbuk. Wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Wa qul, dan katakanlah, maksudnya yakinilah, yatajallallahu, Allah menampakkan lil khalqi, untuk makhluknya, jahratan, secara terang-terangan, kamal badru, sebagaimana bulan purnama, la yakhfa wa rabbuka awdahu, tidak tersembunyi, wa rabbuka awdahu, dan Tuhanmu
lebih daripada bulan purnama dari segala sisi. Maksudnya adalah bahwa ini menetapkan penglihatan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaum mukminin akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Karena apa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka melihat. Ketika seseorang melihat sesuatu yang dia senangi, wajahnya pasti akan berseri-seri, dan tidak ada sesuatu yang lebih nikmat daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disifati juga ya tajallallahu, Allah ya tajalla itu menampakkan. Dan ini sebagaimana firman Allah taala, walamma tajalla lirijabali ja'alahu dakkan. Ketika Allah menampakkan di hadapan gunung atas permintaan Nabi Musa, ya, Rabbi arini anzur ilaik, Allah Ta'ala menjadikan gunung tersebut hancur lebur. Lalu Nabi Musa pingsan. Ini tajalla, berarti Allah menampakkan. Kapan Allah menampakkan? Kelak di hari kiamat, sehingga kaum mukminin melihat. Dan ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kamal badru la yakfa wa rabbuka awdahu, seperti bulan purnama. Penyerupaan di sini bukan penyerupaan Allah dengan bulan, tapi penyerupaan jelasnya dalam melihat. Karena Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'. Allah tidak menyerupai, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Ta'ala. Ini bukan menyerupakan Allah dengan bulan purnama, tapi menyerupakan orang yang melihat kepada Allah Ta'ala sejelas ketika dia melihat bulan purnama. Walaysa bimauludin walaysa biwalidi walaysa lahu shibhun ta'ala Allahul musabbahu wa qad yunkirul jahmiyu hadha wa indana bimisdaqi ma qulna hadithun musarrahu rawahu jarirun an maqali Muhammadi faqul mithla ma qad qala fi dzaka tanjahu. Baik. Walaysa bimauludin walaysa biwalidin. Ini walaysa, dan Allah bukanlah bimauludin dilahirkan atau terlahirkan, walaysa biwalidin, dan tidak melahirkan atau sebagai orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu. Walaysa, dan tidak ada Allah Ta'ala lahu baginya shibhun, yang serupa. Ta'ala, maha tinggi Allah, al-musabbahu, yang disucikan. Maksudnya adalah bahwa tidak ada satupun yang menyerupai Allah Ta'ala. Dan ini untuk menjelaskan bait sebelumnya, kamal badru. Di sini bukan menyerupakan Allah Ta'ala dengan bulan purnama. Ini dijelaskan bait setelahnya. Terus kok ada penyebab kamal badru, yang diserupakan adalah melihatnya kaum mukminin. Seperti apa? Yaitu sejelas mereka melihat bulan purnama, bahkan lebih jelas. Dan ini juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Waqad yunkirul jahmiyu, dan Jahmiyah dan pengikutnya mengingkari hadza ini wa indana, dan milik kami atau di sisi kami, bimisdaqi ma qulna, sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang kami ucapkan, haditsun musarrahu, hadis yang gamblang jelas, yaitu tentang innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri laisatunaha aw laisatunahu sahab. Ya. Dan hadis tentang ru'yatullah Ta'ala itu mutawatir. Mutawatir itu nggak mungkin mereka berdusta. Ya. Karena orang-orang Jahmiyah mengingkari kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Rawahu Jarirun an maqali Muhammadin. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Jarir dari ucapan Nabi Muhammad. Faqul mithla ma qad qala, maka
katakanlah seperti apa yang beliau sabdakan, fidzaka, dalam hal itu tanjahu, kamu akan selamat. Baik, lanjut. Waqad yunkirul jahmiyyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadili tanfahu. Waqad yunkirul jahmiyyu, demikian juga ya, Jahmiyah mengingkari aidan yaminahu, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala, wa kilta yadayhi, dan kedua tangannya, bil fawadili tanfahu, dengan keutamaan tanfahu, yaitu murah atau memberikan. Ini menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sifat Allah taala disifati dengan kanan. Tidak ada riwayat satupun yang menyatakan atau riwayat yang sahih menyatakan salah satu tangan Allah taala kiri. Tapi riwayat yang sahih bahwa kilta yadaihi yamin, kedua tangannya kanan. Ini adalah yang ada yang datang dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, bal yadahu mabsutatani lima khalaqtu biyadayya, terhadap apa yang aku ciptakan dengan tanganku, kedua tanganku. Dan dalam bahasa Arab, mutsanna la yadullu illa 'alal haqiqah. Lafaz mutsanna tidak menunjukkan kecuali hakikatnya, bukan majas, tapi hakikat tangan, yang mana tangan tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Sedangkan Jahmiyah mengingkari keberadaan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyatakan Allah tidak memiliki tangan, dan ini sharih bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, dan bertentangan dengan ijma' Ahlussunnah wal jamaah. Naam. Wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifin jallal wahidul mutamaddahu ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatufraju abwabus sama'i wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafira wa mustamnihun khairan wa rizqan fa amnahu rawadzaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu. Baik. Qala wa qul, dan katakanlah, yanzilul jabbaru, al-jabbar Allah Ta'ala turun, fi kulli lailatin, di setiap malam, bila kaifa, dengan tanpa kaifa, bagaimana, jallal wahidu, maha mulia, zat yang maha tunggal, maha wahid, al-mutamaddihu, yang terpuji. Maksudnya adalah akidah, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa Allah Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia, ila tabaqid dunya, ke langit dunia, ke lapisan yang terdekat. Tobak itu lapisan, dan langit itu adalah lapisan, berlapis-lapis. Tabaqid dunya itu langit dunia, yamunnu bi fadlihi, dia menganugerahkan dengan keutamaannya, fatufraju abwabus sama'i, lalu dibuka pintu-pintu langit, wa tuftahu. Yaqulu, Allah Ta'ala berfirman, ala mustaghfirun, ya, tidak adakah orang yang beristighfar, yalqa ghafira, bertemu dengan zat yang maha pengampun, wa mustamnihun, dan orang yang meminta khairan, kebaikan, wa rizqan, dan rizki, fayumnahu, lalu dia diberi. Rawadzalika qaumun la yuraddu hadithuhum, meriwayatkan akidah itu, hal itu, qaumun, sekelompok kaum atau satu kaum, la yuraddu hadithuhum, yang mana hadis mereka tidak tertolak. Ala khaba qaumun, tidakkah kalian ketahui kaum khaba, itu rugi, kadzabuhum wa qubbihu, karena mereka mendustakan kaum yang meriwayatkan hadis tersebut, dan mereka dicela. Ya. Maksudnya adalah bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah Ta'ala yanzilu,
turun ke langit dunia setiap malam. Dari mana menetapkan hal tersebut? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna hina yabqa thuluthul lailil akhir faqal ala min mustaghfirin fa'aghfirulah ala min sa'ilin fa'utiyalah atau fa'utiyah. Dan hadis ini mutawatir, artinya Tuhan kita turun ke langit dunia. Kita mengimani sebagaimana dalam hadis. Setiap sepertiga malam terakhir. Sini ditentukan waktunya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tidak adakah yang beristighfar sehingga aku beri ampunan? Tidak adakah yang meminta sehingga aku beri? Nah, kemudian disebutkan bila kaif di sini. Bila kaif maksudnya adalah tanpa membagaimanakan atau tanpa bagaimana turunnya Allah Ta'ala yang kita ketahui. Karena turunnya Allah Ta'ala memiliki sifat. Jadi bagaimana Allah Ta'ala turun itu ada bagaimananya. Akan tapi bagaimana tersebut ini tidak akan kita fahami dan tidak akan kita ketahui dengan akal kita. Sesuai dengan perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, wal kaifu majhul. Artinya apa? Dalam lafaz yang lain, wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimana sifat Allah Ta'ala itu tidak diketahui. Bukan tidak ada. Bagaimana sifat Allah Ta'ala itu ada. Tapi kita mengetahuinya itu tidak sampai. Karena akal kita itu terbatas. Ini satu makna. Makna yang lain, bila kaifa artinya dilarang menanyakan dengan pertanyaan kaifa. Karena menanyakan sifat Allah Ta'ala dengan pertanyaan kaifa itu adalah bid'ah, sebagaimana ucapan Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan tentang sifat Allah dengan pertanyaan kaifa itu adalah bid'ah. Ini yang dimaksud dengan makna kaifa, bila kaifa. Dan bila kaifa ini banyak sekali diucapkan oleh ulama-ulama salaf, di antaranya Imam Ahmad, kemudian Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, kemudian Ibnu Qudamah dan ulama-ulama yang lainnya, bila kaif. Bahkan dinukil juga dari tabi'in dan juga termasuk dari Imam Malik rahmatullahi alaihim jami'an. Wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu kidman thumma Utsmanul arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliyyun haliful khairi bil khairi munjihu. Hasbuk. Baik. Kemudian mu'allif pindah ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki permasalahan ini, dalam masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, muallif yaitu Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah taala itu menyebutkan masail-masail yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan sebagian, tidak menyebutkan seluruhan. Masail tersebut adalah masalah Al-Qur'an, kemudian masalah melihat Allah taala di hari kiamat, kemudian masalah sifat tangan Allah taala, kemudian masalah sifat turunnya Allah taala. Jadi 4 masalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, karena ini adalah permasalahan yang terjadi antara ulama salaf dengan ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya. Bahkan karena masalah ini Imam Ahmad itu disiksa bertahun-tahun dan dipenjara. Karena masalah ini banyak ulama Ahlussunnah yang ditangkap dan disiksa, termasuk muridnya Imam Syafi'i, Al-Buti rahimahullah ta'ala itu ditangkap dan dipenjara serta meninggal di dalam penjara gara-gara masalah
Al-Quran ketika mereka bersikukuh mengatakan Al-Quran ghairu makhluk, kalamullah ghairu makhluk. Kemudian masalah kedua yaitu masalah melihatnya kaum mukminin kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan ini juga masalah yang diperselisihkan dengan keras antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Jahmiyah. Ya. Kemudian masalah yang lain yaitu masalah sifat tangan, yaitu sifat dzatiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sifat zatnya Allah Ta'ala yaitu tangan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa menambahi ataupun mengurangi, dan tanpa mentakwilnya dengan takwilan yang menyelisihi pemahaman salaf as-saleh, atau tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kemudian masalah yang keempat yaitu masalah turun, ya, masalah turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai bagian yang disebutkan, dan sifat-sifat Allah Ta'ala bisa kita kembalikan kepada akidah ini seperti sifat wajah. Kita pun mengembalikan ke dalam sifat tangan yang disebutkan oleh mu'allif. Kalau kita menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tersebut dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, tanpa mengingkari, tanpa menyelewengkan maknanya atau mentakwilnya, tanpa membagaimanakan dan menyerupakan dengan makhluknya. Kemudian mu'allif berpindah ke masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Beliau mengatakan waqul, dan katakanlah, inna khairan nasi, sesungguhnya sebaik-baik manusia ba'da Muhammadin, setelah Nabi Muhammad SAW, wazirahu kidman, kedua wazirnya, kedua menterinya, kidman yang terdahulu. Kedua menteri di sini adalah pembantu dan pembela yang selalu membela Nabi Muhammad SAW. Dua orang yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kidman yang mana keduanya itu membela Rasulullah SAW sejak awal Islam. Dan keduanya termasuk as-sabiqunal awwalun. Summa Utsmanul arjahu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu al-arjah, yang rajih. Kenapa disebutkan sini yang rajih? Karena di antara pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, antara Utsman dan Ali, mana yang lebih utama? Sebagian Ahlussunnah menyatakan Ali bin Abi Thalib lebih utama. Sebagian yang lain mengatakan Utsman bin Affan lebih utama. Dan itu adalah yang paling rajih, al-arjah. Ya. Makanya mendahulukan antara Utsman dan Ali dalam keutamaan itu masalah yang diperselisihkan oleh ulama salaf terdahulu. Hanya saja yang paling banyak dan paling rajih adalah Utsman bin Affan, Dzun Nurain. Qala wa rabi'uhum khairul bariyati, dan keempat mereka khairul bariyati, sebaik-baik manusia ba'dahum, setelah mereka, setelah tiga orang. Aliyun, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, haliful khairi, yang selalu menjadi sekutu kebaikan. Nah, haliful khairi, sekutu kebaikan, artinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selalu bersama kebaikan, dan kebaikan selalu bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bil khairi munjihu, dengan kebaikan dia memberikan kepada yang lainnya dari kalangan sahabat maupun dari kalangan para tabi'in. Ini tentang empat khalifah. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka larrahtu, benar-benar sekelompok, la raiba fihim, tidak ada keraguan di dalamnya, ala nujubil firdausi, di atas tunggangan surga Firdaus. Nujub jamak dari najib, itu onta yang paling mahal, najib. Jadi karena bisa diartikan di atas onta yang terbaik dari surga, bin nuri tasrahu,
dengan cahaya mereka pergi kemanapun di surga yang mereka inginkan. Qala Sa'idun. Naam. Sudah belum? Wa innahum warrahtu la raiba fihimu ala nujubil firdausi fil khuldi tasrahu Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Baik. Baik, hasbuk. Sa'idun wa Sa'dun. Sa'id yaitu Sa'id bin Zaid, sepupunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa Sa'dun, Sa'ad dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa ibnu Aufin yaitu Abdurrahman bin Auf. Wa Talhah yaitu Talha ibn Ubaidillah. Wa Amir yaitu Amir bin Jarrah aminu hadil ummah. Fihrin yaitu dari kabilah Fihr. Wa Zubairu dan Zubair yaitu Zubair ibnul Awam, sepupu Rasulullah SAW dari Sofia. Sofia itu bibinya Rasulullah, saudara ayahnya. Al-Mumaddahu yang mereka terpuji. Maksudnya dalam Mumaddahu mereka dipuji secara khusus dengan dijamin masuk surga. Yang terkenal dengan Al-Asharatul Mubasysyaruna bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 4 khalifah di atas tadi ditambah 6. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Sa'ad, Abdurrahman ibnu Auf, Talhah, Amir, dan Zubair. Semuanya ada 10. Yang terkenal dengan Al-Asharatul Mubasysyaruna bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga sebagaimana dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah. Sampai akhir hadis disebutkan 10 orang tersebut. Dan ini akidah ini untuk membantah kaum Rafidhah sama Nasibah. Rafidhi dan Nasibi. Rafidhah itu yang mencela khulafa Ar-Rasyidin selain Ali bin Abi Thalib. Nasibi ya, itu orang yang mencela ahlul baitnya Rasulullah SAW. Jadi dua kelompok ini saling bertentangan. Kalau Rafidhah itu mereka mengaku walak terhadap, loyalitas terhadap ahlul bait dan memusuhi sahabat yang lain. Nasibi mereka memusuhi ahlul bait dan tidak menampakkan permusuhan terhadap sahabat yang lain. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berloyalitas kepada ahlul bait dan berloyalitas kepada semua sahabat. Naam. Wa qul khaira qawlin fis sahabati kullihim wa la taqta'anan ta'ibu wa tajrahu faqad nataqal wahyul mubinu bi fadlihim wa fil fathi ayun fis sahabati tamdahu wa bil qadaril hasbuk. Wa qul khaira qaulin dan katakanlah sebaik-baik ucapan fis sahabati terhadap para sahabat kullihim semuanya. Dan sahabat ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyebutkan mereka kecuali dengan kebaikan. Yang dimaksud dengan sahabat adalah semua orang yang melihat atau bertemu, semua orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keimanan. Ini para sahabat. Dan semua sahabat itu udul, istilahnya adil. Kalau dalam riwayat itu thiqah, tidak dipertanyakan kethiqahannya. Beda dengan orang-orang setelah sahabat, tidak ditanyakan keterpercayaannya, karena semua sahabat itu terpercaya. Wala taqta'anan ta'ibu wa tajrahu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pencela. Ta'ibu mencela, wa tajrahu dan mencaci. Ini juga
akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mengatakan kalimat buruk terhadap para sahabat Nabi SAW. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dzahaban, dan sungguh seandainya salah satu kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, la tabluhu mudda yadaihi au nasifa, tidak akan sampai segenggam infak yang dikeluarkan oleh mereka, bahkan separuhnya. Jadi sahabat menginfakkan satu genggam, kemudian kita menginfakkan sebesar gunung Uhud, itu di sisi Allah lebih besar apa yang diinfakkan oleh para sahabat. Ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat, sehingga dalam kondisi apapun ketika menceritakan tentang kisah dan sejarah para sahabat, tidak boleh menyatakan atau menyebutkan dengan kata-kata buruk terhadap mereka, karena ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Qala faqad nataqal wahyul mubinu bifadlihi. Al-wahyu telah mengucapkan al-wahyu, wahyu al-mubinu yang jelas bifadlihim, dengan keutamaan mereka. Wa fil fathi, dalam surat Al-Fatah, ayun, satu ayat, lis sahabati tamdahu, terhadap para sahabat memuji mereka. Nataqal wahyu, ini wahyu di sini adalah Al-Quran dan Sunnah, yaitu keutamaan para sahabat secara umum dan keutamaan para sahabat secara khusus satu persatu. Seperti 10 sahabat dijamin masuk surga. Kemudian seperti Uqasyah bin Mihsan ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, ij'alni minhum, jadikan aku termasuk mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Qala Rasulullah, anta minhum, kamu termasuk mereka, dari mereka. Seperti keutamaan Bilal bin Rabah, ini sami'tu khosata na'laik fil jannah, aku mendengar tapak sandalmu di surga. Dan juga keutamaan satu persatu dari sahabat tersebut, baik keutamaan secara umum maupun secara khusus. Ya. Kemudian di sini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan keutamaan secara umum dari Al-Quran, yaitu surat Al-Fatah, ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina alladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah benar-benar ridha terhadap orang-orang mukmin yang membaiatmu di bawah pohon, yang mana jumlah mereka waktu itu ada 1.400 sahabat. Mereka dijamin min ahlil jannah. Jelas laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Dan juga ayat-ayat yang lainnya tentang keutamaan para sahabat secara umum maupun secara khusus. Naam. Wa bil qadaril maqduri aikin fa innahu di'amatu aqdid dini wad dinu afyahu wala tunkiranna jahlan nakiran wa munkaran. Wa bil qadari al maqduri aikin, wa bil qadari, dengan takdir al maqduri yang telah ditentukan, aikin, yakinilah, yaitu imanilah. Fa innahu, maka sesungguhnya takdir, di'amatu aqdid din, tonggak dasar agama, wadinu afyahu, dan agama itu luas. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu beriman dengan salah satu rukun iman, itu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalah takdir ini juga masalah yang diperselisihkan antara Ahlussunnah dengan Qadariyah. Dan Qadariyah ini muncul pada zaman terakhir dari zaman sahabat, tepatnya pada zamannya Abdullah ibn Umar. Itu muncul Qadariyah, sebagaimana dalam hadis pertama dalam Sahih Muslim. Seorang tabi'in atau orang tabi'in mendatangi Abdullah ibn Umar dan menyatakan bahwa ada satu kelompok yang menyatakan bahwa apa yang terjadi ini terjadi secara tiba-tiba, tidak ada takdirnya.
al-amru unuf, semuanya terjadi dengan tiba-tiba. Maka ini diingkari oleh Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, kemudian menukil hadis Nabi SAW tentang hadis Jibril dan tentang iman. Yaitu diantaranya al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini adalah tentang takdir. Adapun rinciannya tentang takdir ini ada di kitab yang lebih luas. Tapi secara ringkas, keimanan kepada takdir tidak benar, tidak sah kecuali dengan 4 hal. Mengimani ilmunya Allah Ta'ala, mengimani pencatatan Allah Ta'ala terhadap takdir, mengimani penciptaan Allah Ta'ala terhadap apa yang ada dan terjadi, dan mengimani kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang ada dan terjadi. Baik. Fadhal. Wala tunkiranna jahlan nakiran wa munkaran walal hauda wal mizana innaka tunsahu. Naam. Wa qul yukhrijullahu al-'azimu bifadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutrahu ala nahri fil firdausi tahya bima'ihi kahabbi hamilis saili idja ayat fahu. Taib. Wala tungkiran jahlan nakiran wa munkaran. Sampai akhir, sampai bait tiga bait ini menjelaskan tentang keimanan dengan hari kiamat, al-imanu bil yaumil akhir. Kemudian di sini mu'alif tidak menyebutkan seluruh hal yang berkaitan dengan hari kiamat, tapi menyebutkan sebagian. Karena sebagian ini yang beliau sebutkan itu adalah perkara-perkara yang diingkari oleh sebagian orang atau sebagian aliran dan kelompok. Yaitu yang pertama masalah qauluhu wala tungkiranna, dan janganlah sekali-kali mengingkari jahlan karena bodoh, nakiron tentang malaikat nakir, wa mungkaron dan malaikat mungkar. Ini berkaitan dengan su'alul qabri wa fitnatihi, pertanyaan kubur dan fitnah kubur, yaitu pertanyaan man rabbuka wa ma dinu wa man nabiyyuk. Walal hawda, dan jangan sekali-kali mengingkari haud. Haud itu telaga Nabi Muhammad SAW. Wal mizana, dan mizan, timbangan, yaitu timbangan yang Allah Ta'ala gunakan atau yang digunakan untuk menimbang amal, menimbang hamba, dan menimbang catatan amal. Jadi yang ditimbang itu semuanya. Amal itu sendiri ditimbang, hamba itu sendiri ditimbang, catatan amal pun ditimbang berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Innaka tunsahu, sesungguhnya engkau atau kamu diberi nasihat. Ini enggak hanya itu saja, berkaitan dengan catatan amal, kemudian sirat, ya, dan lain-lain. Ya. Karena sebagian aliran mengingkari masalah-masalah tersebut karena masalah-masalah tersebut atau alasannya masalah-masalah tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan hanya dinukil melalui hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Dan mereka menyatakan bahwa dalam masalah akidah tidak boleh menggunakan hadis ahad. Dan ini adalah manhaj ahli bid'ah, tidak mengambil akidah dari hadis ahad. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mutawatir dan ahad jika memang benar-benar sahih, ya, hadis ahad kalau memang benar-benar sahih itu adalah diterima, diamalkan, baik berkaitan dengan akidah maupun berkaitan dengan amal. Dan ini dibela mati-matian oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Dalam kitabnya Ar-Risalah, Imam Syafi'i itu membela mati-matian tentang hujjatu khabaril ahad. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelah beliau. Taib. Qala wa qul yukhrijullahu, dan katakanlah
Yukhrijullahu, Allah Ta'ala mengeluarkan, al-azimu, zat yang maha agung, bifadlih, dan keutamaannya, minan nari, dari api neraka, ajsadan, jasad-jasad, minal fahmi, dari arang, tutrahu, dilempar, ala nahri, di atas sungai, fil firdaus, di dalam surga firdaus, tahya, dia hidup, bima'ihi, dengan airnya, kahibbi hamilil saili, seperti bijian yang terbawa oleh arus atau oleh banjir, idza jaa, ketika datang, yatfahu, biji tersebut meluber kemudian tumbuh. Maksudnya adalah ini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah Ta'ala mengeluarkan ahli nar yang Allah kehendaki, yang mana mereka itu sudah menjadi arang, kecuali maudhi sujud, kecuali tempat sujud, sebagaimana dalam hadis. Tubuhnya sudah gosong, hitam, legam, kecuali tempat-tempat sujudnya. Mereka dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, entah itu dengan ampunannya, entah itu dengan syafaatnya, nanti akan dibahas tentang syafaat, atau karena sudah terpenuhi azab tersebut sesuai dengan maksiatnya. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu untuk membantah sebagian aliran yang menyatakan bahwa tidak akan keluar dari neraka siapapun yang memasukinya. Dan akidah tersebut adalah akidah Khawarij dan Mu'tazilah yang menyatakan man dakhala an-nar lan yakhruja minha. Siapa yang masuk neraka tidak akan keluar darinya. Dan ini berkaitan dengan keimanan dengan hari kiamat. Baik. Kemudian ketika Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dalam bentuk arang tersebut, Allah Ta'ala lemparkan ke dalam sungai di surga, kemudian tumbuh seperti biji-bijian, ya. Kalau biji-bijian di sini ya mungkin kurang jelas ya, di padang pasir itu biji-bijian di padang pasir itu nggak kelihatan sama sekali dan nggak tumbuh. Begitu air hujan turun, kemudian lembah itu mengalir, biji-bijian ini ikut arus. Begitu airnya surut, biji-bijian ini timbul karena dia ringan kan daripada batu. Ketika timbul, dia langsung berkecambah kemudian tumbuh. Itu permisalan orang yang dikeluarkan dari neraka kemudian dicuci kemudian tumbuh menjadi ciptaan baru yang bersih. Nah, lanjut. Ya. Wa inna Rasulullah lil khalqi syafi'u wa qul fi adzabil qabri haqqun muwaddahu. Nah. Wa inna Rasulullah, tasnya Rasulullah SAW, lil khalqi, terhadap khalq, syafi'u, memberi syafaat. Ini adalah syafaatul uzma, yang umum untuk semua makhluk. Syafaat ini adalah syafaat untuk segera dihisab. Dalam hadis yang panjang jelaskan bahwa umat manusia itu tersiksa di mahsyar atau di mauqif karena menanti dihisab. Sehingga supaya nggak tersiksa mereka mendatangi setiap nabi satu persatu, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Satu persatu didatangi untuk meminta syafaat supaya segera dihisab. Karena masa penantian yang lama tersebut itu mereka tersiksa. Semuanya tidak mampu memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau sujud di hadapan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang belum pernah beliau ketahui sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak is'al tu'ta isfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kamu akan diberi, dan syafaatilah kamu akan diberi syafaat. Lalu Allah Ta'ala memberi syafaat kepada semua makhluknya sehingga mereka dihisab. Ini syafaatul uzma, khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Qala wa qul fi adzabil qabri haqqun, dan katakanlah fi adzabil qabri, tentang azab kubur, haqqun, benar adanya, muwaddahu, dijelaskan.
Ini juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini tentang azab kubur. Nah, di sini disebutkan hanya azab kubur. Maka sebaliknya nikmat kubur juga ada dan benar. Kenapa disebutkan? Karena ada sebagian aliran itu mengingkari azab kubur. Apakah ada sampai sekarang? Oh, masih ada dan banyak yang mengingkari azab kubur. Kalau zaman dahulu yang mengingkari azab kubur itu Jahmiyah. Kemudian beberapa aliran. Kalau yang sekarang yang terkenal mengingkari azab kubur, tahu antum? HTI, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir di dalam websitenya, karena baca sendiri website aslinya yang pusatnya di Libanon. Karena Hizbut Tahrir pusatnya di Libanon dan munculnya dari sana. Itu jelas itu menyatakan azab kubur itu nggak ada. Dengan alasan tadi apa? Bahwa azab kubur itu tidak ada dalam Al-Quran dan juga dasar hadisnya adalah hadis ahad. Itu alasannya. Adapun HTI yang di Indonesia ya nggak paham apa-apa masalah itu. Pahamnya khilafah aja. Tapi masalah kita itu nggak paham. Tapi di website aslinya disebutkan itu. Nggak tahu masih ada nggak ya sekarang. Dulu pernah anak baca. Baik. Wala tukaffiranna ahlas salati wa inna asaw fakulluhum ya'si wa dhul arsy yasfahu wala ta'taqid ra'yal khawariji innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu. Baik. Wala tukaffiranna ahlas salati, dan janganlah sekali-kali mengkafirkan ahli salat, orang yang salat. Ahli salat di sini dalam istilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ahlul qiblah. Dinamakan ahli salat karena mereka salat menghadap ke kiblat. Mereka salat menghadap ke kiblat. Dan juga dinamakan ahlul qiblah. Kalau dalam kitab kita yang lain disebut dengan ahlul qiblah. Karena mereka menghadap kiblat yang sama dengan kita. Maka kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Wa in asaw, meskipun mereka memiliki maksiat sebanyak gunung, sebanyak apapun selain syiriknya. Fakulluhum ya'si, dan semuanya yang bermaksiat. Fakulluhum, dan mereka semuanya ya'si, bermaksiat. Wadul arsy yasfahu, dan pemilik arsy Allah Subhanahu wa taala yasfahu, yaitu memaafkan. Memaafkan jika menghendaki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini selain dosa syirik, Allah taala mengampuni jika menghendaki. Kemudian di sini disebutkan ahli sholati. Artinya apa? Artinya selama orang tersebut masih melakukan sholat 5 waktu, tidak boleh dikafirkan apapun dosa yang dia lakukan selain syirik. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali sholat. Masalah sholat, meninggalkan sholat, ini ada perbedaan keras antara ulama salaf kita. Sebagian mengkafirkan dan sebagian tidak mengkafirkan. Dan masalah ini masalah yang diperselisihkan. Ya. Sebagian Ahlussunnah mengkafirkan, sebagian Ahlussunnah tidak mengkafirkan. Tapi yang jelas ketika seorang masih melakukan sholat, tidak boleh dikafirkan apapun alasannya kecuali dengan hak. Ya. Dan ini bantahan terhadap orang Khawarij yang mengkafirkan siapapun yang melakukan dosa besar, dan bantahan terhadap Mu'tazilah yang menyatakan orang pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir, manzilah bainal manzilata ini, dan juga membantah sebagian kelompok yang menyatakan bukan jamaahku kafir. Mantan yang tersakiti. Baik. Naam. Wala ta'taqid ra'yal khawarij innahu
dan janganlah berakidah pendapat Khawarij, innahu sesungguhnya ra'yul Khawarij maqalun adalah ucapan liman yahwahu bagi orang yang yahwahu istilahnya mengambilnya, berhawa nafsu kepadanya, yurti menjatuhkan, wa yafdahu dan membongkar aib. Maksudnya yurti ilan nari, yurti ila al halak. Itu janganlah berakidahkan pendapat Khawarij. Kenapa? Di sini disebutkan Khawarij secara khusus. Aliran yang lain tidak disebutkan. Karena satu-satunya aliran yang disebutkan dalam sunnah itu adalah Khawarij. Yakhrujuna ala ahlil Islam, yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awthan. Ini jelas dalam hadis dan juga sudah mulai muncul pada akhir hayat, akhir hidup Rasulullah SAW. Ketika beliau membagi ghanimah dari Taif, ada seorang mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Rasulullah dituduh nggak adil. Bagaimana yang lainnya? Sehingga Rasulullah bersabda, "Waihak, illam a'dil faman ya'dil." Jika aku tidak adil, siapa lagi yang akan berbuat adil? Rasulullah yang kepercayaan Allah Ta'ala itu dituduh tidak berbuat adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Kemudian bersabda, "Saya khruju min dhi'i hadza qaumun yaqra'una kitaballahi la yujawizu hanajirahum." Akan keluar dari telur orang ini, atau bibit-bibit dari orang ini, satu kaum yang membaca Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka, maksudnya tidak akan masuk hati. Kemudian beliau menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, tentang Khawarij. Baik. Karena akidah Khawarij itu akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Haula'i kilabun nar." Mereka adalah anjing-anjing neraka. Ini jelas karena mengikuti pendapat mereka sehingga dijerumuskan dalam neraka. Baik. Wala taku murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu biddini yamzahu. Wala taku murjiyan atau murjiyan la'uban bidini. Wala taku, dan janganlah kamu menjadi murjiyan, orang murjiah, la'uban yang main-main bidini dengan agamanya. Ala innamal murjiyu biddini yamzahu. Tidakkah ketahui bahwa murjiah dengan agama itu mereka hanya bermain-main. Yamzahu, bermain-main, senda kurung. Maksudnya apa? Lawan dari Khawarij itu murjiah. Ketika Khawarij muncul, maka muncullah murjiah. Ketika Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, murjiah muncul. Oh, nggak akan kafir, bahkan sempurna imannya. Nah, itu. Ini kan mempermainkan agama. Pelaku dosa besar itu sempurna, seolah-olah larangan-larangan ini nggak ada faedahnya kalau yang melakukan masih sempurna keimanannya. Jadi seperti orang main-main. Baik. Naam. Wa qul innamal imanu qaulun wa niyyatun wa fi'lun ala qaulin nabiyyi musarrahu wa yankusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa bil wazri yarjahu. Baik. Wa qul, dan katakanlah, ini yakinilah, innamal imanu, iman adalah qaulun wa niyyatun wa fi'lun. Qaulun ucapan, niyatun niat itu keyakinan hati, wa fi'lun dan perbuatan. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan adalah 70 sekian cabang. Fa'alaha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ini apa?
qaul. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Ini adalah perbuatan, fi'il, amal. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah bagian dari iman. Dan haya, malu itu ada di dalam hati. Ini mencakup 3 hal tersebut, ucapan, perbuatan, dan apa yang dalam hati. Dan ini bantahan terhadap Murji'ah yang menyatakan iman itu qaul, hanya ucapan. Perbuatan bukanlah iman. Ya. Untuk lebih detailnya ini di kitab yang lebih luas membahas masalah ini. Kemudian wa fi'lun ala qaulin nabiyyi musarrahu, atas dasar sabda Nabi SAW yang musarrahu, jelas. Jadi yaitu al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Baik. Qala wa yanqusu tauran, dan iman berkurang tauran bil ma'asi, dengan maksiat. Ya. Terkadang iman itu berkurang karena maksiat. Ya. Dengan artian apa? Tidak selalu stagnan iman itu, terkadang berkurang, terkadang naik. Berkurang dengan maksiat, wataratan, dan terkadang bitaati, dengan ketaatan, yanmi itu berkembang. Yanmi berkembang, artinya berkembang bertambah. Wa fil wazni yarjahu, dan dalam timbangan amal antara maksiat dan ketaatan ini apa? Ditimbang mana yang lebih berat, yarjahu, mana yang lebih rajih. Ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Pertama dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini mengenai bertambah dan berkurangnya iman, ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij. Khawarij dan juga orang Murji'ah. Khawarij dan Murji'ah mengatakan iman itu satu kesatuan, tidak berkurang dan tidak bertambah. Bedanya kalau orang Khawarij itu menyatakan kalau iman itu berkurang maka hilang semuanya, sehingga mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Murji'ah mengatakan kalau iman berkurang, kalau seseorang melakukan maksiat, imannya enggak berkurang sedikit pun. Dia sempurna imannya seperti imannya malaikat Jibril. Ya, baik. Naam. Wada'anka ara'ar rijali wa qawlahum fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu wala takum min qaumin talahau bidinihim fatad'ana fi ahlil hadithi wa taqdahu idza ma'taqatta ad-dahra ya sahi hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu. Wada'anka, dan tinggallah darimu ara'ar rijal, pendapat-pendapat orang-orang, wa qaulahum, dan perkataan mereka. Fa qaulu rasulillahi azka wa ashrahu, dan sabda Rasulullah SAW, ucapan Rasulullah SAW, azka, lebih suci, wa ashrahu, dan lebih jelas. Maksudnya adalah ini untuk tidak berpangku dan mengambil pendapat manusia selain Rasulullah SAW dalam masalah agama. Karena apa? Ara'ur rijal, pendapat manusia tidak ada hentinya. Bahkan satu kepala pun memiliki pendapat yang banyak dalam satu masalah. Bagaimana yang dengan kepala yang banyak? Ya. Dan ini juga dinukil dari seorang tabi'in. Alaika bil kitabi wa sunnah wa iyyaka wa ara'ar rijal. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah, dan hati-hatilah dari ara'ar rijal, pendapat-pendapat orang. Maksudnya pendapat orang ini pendapat murni manusia tanpa dasar dari Al-Quran maupun dari Sunnah atau dari dalil. Kalau pendapat yang berdasarkan dengan dalil nggak masalah, karena mengikuti pendapat tersebut bukan mengikuti pendapat murni, tapi mengikuti pendapat yang berdasarkan dengan dalil. Jadi yang dimaksud di sini pendapat adalah pendapat murni tanpa ada dasarnya.
Wala taku min qaumin talahau bidinihim. Wala taku, dan janganlah kamu menjadi min qaumin, dari kaum talahau, lalai bidinihim, dengan agama mereka. Maksudnya adalah orang yang mengikuti syahwat mereka, ahlu syahwat. Kalau sebelumnya ar-rijal itu ahlu syubhat. Nah, yang kedua ini ahlu syahwat, talahau, ya, mengikuti syahwat mereka. Fatat ana fi ahlil hadithi wa taqtahu, yang mana mereka, dia mencela ahlil hadis, wa taqtahu, dan menjarah mereka. Istilahnya apa? Ahli bid'ah yang mengikuti syubhat dan syahwat. Karena ahli bid'ah tidak terlepas dari dua hal tersebut. Terlepas dari syubhat. Syubhat ini retorika dan nalar yang tidak berdasar Al-Quran Sunnah, atau syahwat, hawa nafsu. Mereka dua-duanya itu mencela ahli hadis. Ahli hadis adalah nama lain dari ahlu sunnah. Mereka dinamakan ahlu sunnah dan juga dinamakan ahlul hadis, ya. Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi, berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Qala al-Hufad Ibnu Syahin wa Ibnu Syahdan wal Ukbari wal Ajuri. Summa qala lana Abu Bakar. Sebentar, nomor 33 masih ada satu. Idza ma'taqadta dahra ya sahi hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu. Idza, ya, jika ma'taqadta, kamu meyakini, ya, ad-dahra muddata hayatika, selama hidupmu, ya sahi, wahai orang yang sadar, hadhihi, akan hal ini, fa anta, maka kamu ala khair, di atas kebaikan, tapi itu bermalam, wa tusbihu, dan siang, pagi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang disebutkan di atas tadi, itu adalah akidah, dasar-dasar Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jika kamu berpegang teguh dengan akidah tersebut selama hidupmu, ya, semasa hidupmu, wahai orang yang sahih, yang sadar, yang faham, yang mengetahui, maka engkau dalam kebaikan, dalam kebenaran, siang dan malam akan selalu di atas kebenaran. Ini adalah akhir bait daripada nazam yang dikarang oleh Abu Bakar Abdullah Ibn Abi Dawud As-Sijistani yang meninggal pada tahun 316 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Baik, masih ada lagi? Tinggal penutupan. Hitam. Qala al-Hufad. Nah, ini penutup mungkin dari rawi atau dari apa namanya, katibnya, atau dari nasyir. Tapi ini akhir dari bait, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi ini mungkin sedikit tambahan ya. Ini kalau ini nasihat untuk antum semuanya. Jika antum ingin mengajarkan satu akidah dan memakai kitab, ya, usahakan merujuk ke kitab-kitab ulama terdahulu, ulama salaf, sebisa mungkin. Karena yang sebagaimana yang disebutkan tadi, kitab-kitab atau karya-karya ulama salaf kita itu asalah barokah. Asalah itu keaslian dan kemurniannya itu semakin baik, semakin sempurna, ya, karena dekat dengan masa nubuwah. Yang kedua, barokah, keberkahan yang ada di dalam kitab tersebut. Kitab akidah ulama-ulama salaf, ya. Kalau Anda sebutkan dari setiap mazhab, ya, kita mulai dari mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad itu ada kitab sunnah li Ibni
Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Kemudian Ar-Raddu 'alal Jahmiyah karya Imam Ahmad. Kalau dari ulama Hanabilah yang terkenal itu adalah Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kalau dari mazhab Syafi'i, akidah yang terkenal itu Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani, murid senior Imam Syafi'i. Kalau dari mazhab Maliki itu yang terkenal itu Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ini juga ulama senior dan ulama terkenal Imam Syafi'i, bahkan dijuluki sebagai Syafi'i Shaghir, Imam Syafi'i kecil. Ada duplikatnya Imam Syafi'i, Imam Maliki Shaghir, duplikatnya Imam Malik. Kemudian kalau dari mazhab Hanafi itu adalah akidah Thahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi. Itu dari mazhab. Kalau adapun dari ahli hadis, ya jangan ditanya, sangat banyak dari ahli hadis. Mulai dari yang tipis sampai yang berjilid-jilid. Seperti kitab Asy-Syari'ah lil Ajurri, Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah lil Lalikai, kemudian Syarhus Sunnah Ibnu Abi Zamanain, kemudian Usul Sunnah atau Usul Diyanah Ibnu Battah, Ad-Diyanah karya Abul Hasan Al-Asy'ari, karya terakhir beliau Al-Ibanah fi Usul Diyanah. Jelas gamblang di situ menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semua kitab tersebut tidak ada perselisihan, semuanya sama. Wallahu taala. Tafadhal, sekarang buka. Kita diskusi aja, diskusi santai. Baik, selanjutnya Ternanang. Misi dari Matikan. Kemarin mengajarkan teman-teman KKN ya. Sangat terinspirasi ya. Terinspirasi. Banyak yang ingin tapi nggak berani ngomong sama Pak Anang. Karena sudah punya istri. Ingin melamar.